Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Malang Gavin Filipren, kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudulkan Utilisasi Asam Klorida pada Industri Logam dan Metalurgi. Diajukan sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 4 subbab, yaitu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Dalam kesempatan kali ini, di latar belakang saya akan membahas terkait asam klorida. Asam klorida adalah nama umum untuk HCl, sering disebut muriatic acid atau asam muriatik, merupakan larutan akuatik dari gas hidrogen klorida. Ia adalah termasuk asam kuat. Akan saya bahas lebih lanjut pada bab 2 pembahasan terkait asam klorida. Kemudian saya akan memaparkan terkait perusahaan atau industri. Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang dan atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu yang mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Dan selanjutnya untuk latar belakang adalah metalurgi. Metalurgi adalah salah satu bidang ilmu dan teknik bahan yang mempelajari tentang perilaku fisika dan kimia dari unsur-unsur logam, senyawa-senyawa antar logam, dan paduan-paduan logam yang disebut alloy atau lakur. Untuk mempersempit ruang lingkup yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, pada rumusan masalah, saya akan membatasi pokok permasalahan dalam sebagai berikut. Yang pertama, apa itu HCl? Yang kedua, bagaimana industri logam mempergunakan HCl dalam produksi logam dan apa saja aplikasi logam yang diperoleh. Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini yang tidak lain adalah satu, yang pertama dan utama adalah untuk mengetahui dan memahami senyawa HCl secara lebih dalam. Yang kedua dan yang terakhir, memaparkan penggunaan HCl pada industri logam serta aplikasi logam tersebut kepada para pembaca dalam bahasa yang mudah dimengerti. Manfaat penulisan. Dengan adanya makalah ini, saya berharap akan memberikan manfaat bagi pembaca yang secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu metalurgi, khususnya berkaitan dengan senyawa HCl dan aplikasinya. Yang kedua, secara praktis, penulisan dan penyusunan makalah ini diharapkan oleh saya dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya mengenai senyawa HCl dan penggunaannya dalam industri logam ke depannya. Sekarang saya akan membahas terkait asam klorida. Sebagaimana yang kita tahu, asam klorida adalah nama umum untuk HCl, sering disebut muriatic acid, merupakan larutan akuatik dari gas hidrogen klorida. Ia adalah salah satu asam kuat dan merupakan komponen utama dalam asam lambung. Senyawa ini juga digunakan sangat luas dalam skala industri. Asam klorida harus ditangani dengan mewanti keselamatan yang tepat karena merupakan cairan yang sangat korosif. Asam klorida merupakan asam pilihan dalam titrasi, menentukan jumlah basa. Asam yang lebih kuat akan memberikan hasil yang lebih baik. Namun karena titik akhir yang jelas, asam klorida, kira-kira asam klorida 20,2%, dapat digunakan sebagai standar primer dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Walaupun konsentrasinya bergantung pada tekanan atmosfer ketika dibuat, hal ini tentunya dapat digeneralisasikan pada berbagai banyak kesempatan. Asam klorida umumnya dibuat dari larutan garam NaCl, natrium klorida, yang dielektrolisa. NaCl menghasilkan larutan NaOH atau biasa kita kenal dengan soda api, gas klorin, dan gas H2, dan gas Cl2, serta H2. Selanjutnya akan disatukan oleh sintesa gas HCl. Sintesa gas HCl adalah reaksi eksotermik yang artinya menghasilkan panas yang sangat tinggi. Gas HCl yang terbentuk selanjutnya dimasukkan ke dalam air murni dan larut sebagai larutan asam klorida. Asam klorida sering digunakan dalam analisis kimia untuk, dalam tanda kutip, mencerna sampel-sampel analisis. Asam klorida pekat melarutkan banyak jenis logam dan menghasilkan logam klorida dan gas hidrogen. Ia juga bereaksi dengan senyawa dasar semacam kalsium karbonat dan tembaga oksida, menghasilkan klorida yang terlarut yang dapat dianalisis. Saya akan membahas utilisasi asam klorida dalam produksi besi 3 klorida. Besi 3 klorida atau feriklorida adalah suatu senyawa kimia yang merupakan komoditas skala industri. Dengan rumus kimia FeCl,
Senyawa ini umum digunakan dalam pengolahan limbah, produksi air minum, maupun sebagai katalis, baik di industri maupun di laboratorium. Warna dari kristal besi 3 klorida ini tergantung pada sudut pandangnya, dan cahaya pantulan ia berwarna hijau tua, tapi dari cahaya pancaran ia berwarna ungu merah. Besi klorida bersifat deliquescent, berbuih di udara lembab karena munculnya HCl yang terhidrasi membentuk kabut. Kita akan membahas bagaimana cara mensintesa besi klorida. Tahap awal dari sintesa besi klorida ini dilakukan preparasi sampel pada biji besi. Biji besi dalam bentuk bongkahan yang dihancurkan dengan crusher untuk mendapatkan sampel biji besi berukuran 1 cm. Kemudian sampel biji besi tersebut dikeringkan dengan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama waktu 2 jam. Selanjutnya, sampel biji besi yang sudah dikeringkan digerus dengan disk mill sampai mendapatkan versi ukuran yang diinginkan, yaitu 60, 80, atau 100. Tahap kedua yang dilakukan adalah pelindian atau leaching dengan HCl H2O yang volumenya 1:1 terhadap sampel yang sudah divariasikan ukurannya. Disinilah dimana HCl berperan. Dimana HCl juga divariasikan konsentrasinya. Terkadang bisa 1:1, bisa 1:2, bisa 1:3. Pelindian dilakukan dengan pemanasan disertai pengadukan selama 30 menit menggunakan hot plate. Tahap ketiga, mendapatkan endapan pigmen besi. Dilakukan dengan proses hidrolisis terhadap filtrat larutan hasil pelindian dengan NH4OH amoniak. Endapan hasil hidrolisis tersebut dipanggang dengan variasi temperatur antara 300 sampai 500 derajat Celcius. Juga dilakukan variasi waktu pemanggangan dari 1 sampai 4 jam. Tahap akhir sampel-sampel dari penelitian dianalisa dengan XRD dan atau XRF. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh hasil optimum pada sampel dengan ukuran 100 mesh yang dilindi dengan konsentrasi HCl banding H2O 1:1 dengan endapan pigmen besi dipanggang selama 2 jam pada temperatur 500 derajat Celcius. Utilisasi asam klorida dalam proses pengawetan baja. Baja, sebagaimana yang kita semua tahu, adalah logam paduan. Logam besi yang berfungsi sebagai unsur dasar dicampur dengan beberapa elemen-elemen lainnya, termasuk unsur karbon. Besi dapat terbentuk menjadi 2 bentuk kristal, yaitu body center cubic dan face center cubic. Tergantung dari temperaturnya ketika ditempa, dalam susunan bentuk BCC ada atom besi di tengah-tengah kubus atom, dan susunan FCC memiliki atom besi di setiap sisi pada 6 sisi kubus. Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1%. Dari berat keseluruhan baja tersebut sesuai grade-nya, elemen berikut ini selalu ada dalam baja, yaitu karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, dan sebagian kecil oksigen, nitrogen, dan aluminium. Selain itu, ada elemen lainnya yang ditambahkan untuk membedakan karakteristik antara beberapa jenis baja, yaitu mangan, nikel, krom, molybdenum, boron, titanium, vanadium, dan niobium. Sekarang saya akan membahas bagaimana asam klorida dapat mengawetkan baja, serta proses yang ditempuh asam klorida. Salah satu aplikasi yang paling penting dari asam klorida, yaitu pengawetan baja, adalah untuk menghilangkan karat atau kerak oksida pada besi atau baja sebelum pengolahan selanjutnya, seperti ekstrusi, rolling, galvanisasi, dan teknik lainnya. HCl berderajat kemurnian teknis dengan konsentrasi 18% adalah yang paling umum digunakan sebagai pengawet untuk pengawetan baja karbon. Sebagaimana reaksi yang dilampirkan, di mana Fe2O3 ditambah Fe ditambah 6HCl menghasilkan 3 FeCl ditambah 3 H2O. Asam buangannya telah lama digunakan kembali sebagai larutan besi 2 klorida. Juga dikenal sebagai ferroklorida. Tetapi tingkat logam yang tinggi dalam cara pengawet telah menurun praktik ini. Industri pengawetan baja telah mengembang proses regenerasi asam klorida, seperti roaster semprot atau proses regenerasi HCl fluida, yang memungkinkan pemulihan HCl dari limbah bekas pengawetannya. Tentunya hal ini menjadi sangat ekonomis apabila industri ingin mengefisiensikan produksi HCl dalam pengawetan baja. Proses regenerasi yang paling umum adalah proses pyrohidrolisis. Sesuai persamaan yang terlampir, 4HFCl dan 4H2O bereaksi dengan O2 menjadi 8HCl dan 2Fe2O3.
Dengan pemulihan asam bekas pengawetan, ditetapkanlah siklus asam tertutup, di mana besi 3 oksida merupakan produk sampingan dari proses regenerasi yang berharga dan dapat digunakan dalam industri sekunder. Sekarang saya akan membahas asam klorida sebagai komponen pada air raja dalam melarutkan logam. Air raja dalam bahasa Latin disebut juga aqua regia adalah larutan yang dibuat dari pencampuran asam klorida pekat dan asam nitrat pekat HNO3. Dengan perbandingan 3:1, larutan ini bersifat sangat korosif, mengeluarkan uap berwarna kuning. Hanya larutan inilah yang sanggup melarutkan raksa, timbal, emas, dan platina, logam-logam yang paling mulia menurut Derek Volta. Oleh karena itulah disebut sebagai aqua regia atau air raja. Karena sifatnya yang kurang stabil, maka larutan ini baru dibuat jika akan dipakai dan hanya jika akan dipakai. Kegunaan utama air raja adalah untuk membuat asam kloroaurat, elektrolit dalam proses Wolff-Rayleigh untuk pengolahan emas berkualitas tinggi. Air raja digunakan dalam ETSA dalam prosedur analisis kimia. Air raja juga digunakan dalam laboratorium untuk mencuci peralatan gelas untuk senyawa organik dan partikel logam. Metode ini lebih disukai dibandingkan penangas asam kromat untuk mencuci tabung NMR karena tidak ada residu krom yang bersifat paramagnetik yang dapat mengganggu spektrum. Sementara penangas asam kromat kurang disukai karena toksisitas kromium yang tinggi dan berpotensi ledakan. Air raja sangat korosif dan bertanggung jawab pada beberapa ledakan akibat salah penanganan. Oleh karena reaksi antar komponen yang menyebabkan dekomposisi, air raja cepat kehilangan efektivitasnya meski tetap asam kuat, sehingga komponen-komponen biasanya dicampur sebelum digunakan. Kegunaan aqua regia atau air raja salah satunya adalah untuk melarutkan emas. Berikut dilampirkan adanya gambar endapan emas murni hasil proses pemurnian kimia menggunakan air raja. Air raja melarutkan emas. Meski asam penyusunnya tidak dapat melakukannya jika berdiri sendiri, karena dalam kombinasi masing-masing, asam melakukan tugas yang berbeda. Asam nitrat adalah oksidator kuat, yang melarutkan sejumlah emas yang hampir tidak terdeteksi. Membentuk ion emas Au3+, asam klorida menyediakan pasokan ion klorida yang bereaksi dengan ion emas menghasilkan anion tetraklorat. Dan juga dalam larutan, reaksi dengan asam hidroklorida adalah reaksi kesetimbangan yang disertai pembentukan anion klorat. Hal ini menyebabkan pengangkatan ion emas dari larutan dan memungkinkan terjadinya oksidasi emas lebih lanjut. Emas larut menjadi asam kloraurat. Selain itu, emas dapat dilarutkan oleh klor bebas yang terdapat dalam air raja. Sesuai persamaan yang dilampirkan, jika larutan air raja mengandung emas, asam tetraklorat dapat dibuat dengan merebus kelebihan air raja dengan menghilangkan sisa asam nitrat dengan pemanasan berulang-ulang menggunakan asam klorida. Langkah tersebut mereduksi asam nitrat. Lihat dekomposisi air raja. Jika diinginkan emas elemental, ia dapat direduksi secara selektif menggunakan belerang dioksida, hidrasi, dan asam oksalat. Penggunaan aqua regia atau air raja yang selanjutnya adalah melarutkan platina. Dapat dilihat di slide berikut, ada 3 buah gambar platina yang masing-masing berada dalam fase dilarutkan. Ketiga gambar ini merupakan gambar dari platina yang sama, yaitu kepingan koin Uni Soviet yang dicelupkan ke dalam air raja. Selanjutnya adalah utilisasi asam klorida dalam produksi magnesium klorida. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu magnesium klorida secara general. Magnesium klorida atau biasa disingkat dengan MgCl2 adalah suatu senyawa kimia dan berbagai hidratan juga MgCl, H2O sekian-sekian. Garam-garam ini adalah ion halida yang khas yang sangat larut dalam air. Magnesium klorida juga merupakan mineral alami biksofit dan adalah prekursor utama logam magnesium. Konversi ini dipengaruhi oleh elektrolisis. Magnesium klorida sangat banyak dipergunakan. Yang paling mudah contohnya adalah ketika magnesium klorida digunakan sebagai zat untuk pengendalian debu dan stabilisasi tanah. Magnesium klorida cukup ditanamkan pada tanah dengan dosis yang telah ditentukan dan disebarkan kepada beberapa area tertentu. Hal ini akan mencegah erosi angin, menjaga stabilisasi tanah, dan dapat mengendalikan debu yang bertebaran. Kemudian, fungsi magnesium klorida selanjutnya adalah pendukung katalis. Katalis Ziegler-Natta.
yang digunakan secara komersial untuk menghasilkan polypropylene mengandung MgCl2 sebagai pendukung katalisnya. Pengenalan MgCl2 mendukung peningkatan aktivitas katalitik dan memungkinkan pengembangan katalis yang sangat stereospesifik untuk produksi polipropilena. Sekarang saya akan menjelaskan cara sintesa pembuatan magnesium klorida. Sintesis magnesium klorida memiliki banyak opsi dan metode untuk melakukannya. Salah satu dan yang paling umum adalah proses down. Dalam proses down magnesium klorida diregenerasi dari magnesium hidroksida menggunakan asam klorida. Di sini di mana peran asam klorida. Sesuai reaksi yang terlampir, bisa juga dibuat dari menggunakan magnesium karbonat dengan reaksi serupa. Pada sebagian besar turunnya, MgCl2 membentuk kompleks oktahedral derivat dengan tetrahedral Mg2+. Walaupun kurang umum, contohnya meliputi garam tetraetil amonium, 2MgCl4, dan aduk seperti MgCl. Magnesium klorida berfungsi sebagai pendahulu senyawa magnesium lainnya, sehingga ketika Anda ingin mendapatkan sebuah logam atau logam anhidrat yang mengandung magnesium, Anda bisa mendapatkan magnesium murni dari magnesium klorida ini menggunakan proses down. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Asam klorida merupakan senyawa kimia yang memiliki banyak sekali kegunaannya dalam industri, khususnya industri logam. Mulai dari proses pengawetan suatu logam sintesis, melarutkan, dan lain sebagainya. Asam klorida merupakan salah satu asam paling kuat tentunya. Dalam menangani zat berbahaya ini diperlukan tingkat keamanan yang memadai. Asam klorida adalah asam dengan rumus kimia HCl. Asam klorida merupakan pilihan umum bagi produsen baja sebagai pengawet produk mereka. Dalam artian, asam klorida berperan sebagai zat anti karat. Asam klorida mengandung ion Cl yang mana diperlukan dalam proses sintesa besi 3 klorida. Dan klorida pada asam klorida juga merupakan ligan pada katalis Ziegler-Natta. Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk memaparkan penggunaan asam klorida pada industri logam kepada pembaca. Dan yang terakhir, saran, penulis menghimbau agar setiap orang yang akan menangani asam klorida agar sangat berhati-hati dalam bekerja dengan asam kuat yang satu ini, terutama karena sifat-sifat kimiawi asam klorida ini sangat berbahaya. Sebaiknya memahami dengan baik dan benar protokol keamanan dalam bekerja dengan asam klorida agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Waspadalah terhadap setiap pekerjaan dengan zat berbahaya. Demikian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.